Petrus ketika dia percaya, dia langsung jalan ke atas air. Dia nggak perlu Tuhan kasih tanda dulu bahwa dia bisa jalan di atas air. Amin. Dan yang kedua, saudara, iman kita, kepercayaan kita, percaya bahwa Tuhan itu sedang bekerja dan saat ini terus bekerja buat kehidupan kita. Yang kedua, itu buktinya dari mana? Dibuktikan dari apa yang menjadi perenungan hati kita dan ucapan mulut kita. Sekali lagi, saudara, perhatikan apa yang engkau renungkan hari ini. Karena apa yang saudara renungkan itu hari ini sedang mempercayai apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupanmu. Amin. Jangan sampai Tuhan lagi kerja, saudara di sini ngomongnya lain terus. Ngomongnya mati sial pokoknya yang jelek-jelek terus gitu. Padahal di sisi yang lain Tuhan lagi bekerja. Cara kita confirm Tuhan bekerja itu bukan dengan ngomongin yang buruk, benar nggak saudara? Kalau kita tahu Tuhan sedang bekerja, kita nggak akan ngomong yang jelek buat kehidupan kita. Kita nggak akan gampang ngomong yang jelek buat keadaan kita, buat hidup kita. Amin. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan lagi kerja. Kenapa kita ngomong yang jelek? Karena kita nggak tahu Tuhan di mana. Makanya ngomongnya aneh-aneh terus, benar nggak saudara? Tuhan lihat nggak sih? Tuhan peduli nggak sih? Hari ini the good news is for you. Kabar baik buat saudara dan buat saya. Tuhan selalu bekerja untuk kehidupan kita. Amin. Amin. Supaya jangan yang kita renungkan yang lain. Amin. Abraham bisa merenungkan yang lain, tapi dia mau tetap merenungkan janji Tuhan. Kita lihat Mazmur 19 ayat 15. Mazmur 19 ayat 15. Saya akan tutup dengan ayat-ayat ini ya saudara ya. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bahasa Inggrisnya nggak bilang mudah-mudahan. Biarlah engkau berkenan akan apa? Makanya sini saudara, nggak bisa dipisahin. Ucapan mulut dan renungan hati itu nggak bisa dipisahin, benar ya saudara ya? Jadi yang harus kita jagain itu bukan mulut kita duluan, tapi apa? Hati kita, pikiran kita, cara kita berpikir. Amin. Dan di sini bilang ini, biar ucapan mulut dan renungan hatiku berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itu yang membuat menandai kita tuh mempercayai Tuhan. Amin. Satu lagi ayat dalam Roma, kita lihat Roma 10 ayat 8, Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah apa saudara? Firman iman yang kami. Artinya gini saudara, yang harus ada dalam perenungan hati kita dan ucapan mulut kita itu apa? Firman iman. Amin. Firman itu dekat, yakni di mulut dan di dalam hati kita. Bahasa Inggrisnya bilang meditation of your heart. Let the word of my mouth and the meditation of my heart be pleasing unto you. Menyenangkan engkau Tuhan. Saudara, ini yang harus kita perhatikan. Karena itu harus jalan align dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Itu adalah bukti bahwa kita ini mempercayai Tuhan sedang bekerja buat kehidupan kita. Let the meditation of your heart. Saudara, meditasi, dunia ini tahu meditasi bahwa gini loh saudara. Meditasi orang berpikir tuh mengosongkan pikiran, benar ya? Ngosongin pikiran supaya konsen gitu ya. Meditasi firman Tuhan itu bukan ngosongin pikiran, tapi ngisi pikiran. Mengisi pikiran dengan apa? Firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, renungkanlah firman siang dan supaya engkau berhasil dan perjalananmu beruntung. Saudara gini, apa yang saudara izinkan isi dalam pikiranmu, dalam kehidupanmu, itulah yang akan keluar dari dalam kehidupan kita. Pastikan yang kita isi dalam pikiran kita ini bukan kelemahan, kekurangan, masalah, masa lalu, saudara. Yang kita isi itu firman terus. Amin. Karena gini, kenapa? Karena Tuhan tuh bekerja, gak adil dong saudara. Tuhan lagi bekerja, tapi kita ngomong yang sebaliknya.
Kita perkatakan kutuk, kita perkatakan kematian buat kehidupan kita, padahal di sisi yang lain Tuhan gak pernah berhenti bekerja loh buat kehidupan. Hanya karena hari ini saudara belum melihatnya, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Tuhan tetap bekerja dan sedang bekerja. Mari kita align dengan tindakan kita. Kita align dengan perenungan hati dan ucapan mulut kita. Mempercayai bahwa Dia tidak pernah gagal. Amin. Siapa yang hari ini pernah berpikir, pernah merasa Tuhan masih gak sih lagi menjawab doaku? Tuhan masih dengerin doaku gak? Bahkan doa-doa yang mungkin saudara udah lupa. Tapi ketahuilah, sejak engkau mendoakan itu, Tuhan gak pernah berhenti bekerja. Satu hari saudara bakalan kaget-kaget. Ternyata dulu aku pernah doain ini ya. Kita boleh berhenti berdoa, tapi Tuhan gak pernah berhenti untuk mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini kayaknya gak ketemu hasilnya gitu, kayaknya gak ada perubahannya Pak, udah percaya aja, Tuhan lagi bekerja. Dan Tuhan gak pernah berhenti bekerja. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta kita nyanyiin lagu tadi sebelum kita menyanyikan firman Tuhan. Mungkin ada siang hari ini saudara-saudara yang sudah mau menyerah. Saudara-saudara yang mungkin berkata, ini aku sebenarnya lagi di mana sih? Aku harus buat apa lagi? Aku harus lakukan apa lagi? Pernah gak saudara bingung apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Tapi hari ini kita dipanggil untuk mempercayai satu hal. Bukan untuk melihat buktinya saudara, tapi untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dan sedang bekerja di balik layar buat kehidupan aku, suamiku, istriku, anakku, keluargaku, masa depanku. Amin. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Yes. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu berharap, bukan berserah, bukan berserah. Kita ini banyak peperangan, saudara. Kita mau percaya firman, tapi di sini banyak keraguan, di sini banyak kekecewaan, kemarahan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kebingungan kita. Tuhan panggil saudara untuk percaya lebih daripada saudara mengerti, lebih dari saudara melihat.
beriman itu mempercayai meskipun kita tidak mengerti dan meskipun kita tidak bisa melihatnya. So setiap suara apapun yang mungkin sedang berperang, mungkin menuduh saudara, menghakimi saudara, menyalahkan saudara, membuat engkau lemah, membuat engkau mau menyerah hari ini, sekali lagi saja kita nyanyi lagu ini. Ku sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, bukan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya atas nama Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih Pak Gembala, Pak Pendeta atas pelayanannya. Amin. Luar biasa, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati Pendeta Joel ya Tuhan, dia, keluarga besarnya, pelayanannya, apapun yang dikerjakannya mulai sekarang Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tibalah saatnya kami mau menyatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya ini bukan hanya peringatan akan penderitaan-Mu, akan penyaliban-Mu, akan kematian-Mu, akan kebangkitan-Mu dan akan kenaikan-Mu. Tetapi juga kami percaya ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu ini, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami ditolong, kami diberi kemenangan. Mari kita bangkit berdiri. Angkat roti di sebelah tangan kanan kita dan katakan bersama saya, dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus, tubuh Yesus sendiri yang menanggung segala dosaku, pelanggaranku, penyakitku di atas tubuhnya di kayu salib, agar aku yang mati bagi dosa hidup oleh kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya aku dan keluargaku sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, sudah dijamah dalam nama Yesus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Ambil dan makan. Mari kita angkat anggur di sebelah tangan kanan kita. Katakan bersama saya, dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosaku. Dengan meminum dari cawan ini, aku nyatakan segala dosaku, pelanggaranku, kelemahan tubuhku, kutuk sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Yesus, darah yang memampukan aku melakukan segala perkara, agar aku senantiasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus, inilah darah Yesus. Ambil dan minum.